Ada roda keberuntungan, ada roda kehidupan juga di sini yang menandakan bahwa tahun ini mungkin bisa menjadi tahun keberuntungan kamu, tahun terbukanya pintu untuk dirimu lebih menjadi seseorang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Kali ini, bagaimanakah prediksi keuangan, asmara, warna, dan angka keberuntungan kalian di tahun 2022 ini ya. Untuk tanggal lahir 21 ya. Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah saya shuffle. Oke, akan saya lihat dulu auranya. Untuk tanggal 21. Di sini saya melihat ada peningkatan ya, ada peningkatan sedikit untuk tahun ini untuk keuangan kalian, dan di tanggal 21 ini saya merasakan energi negatif kalian benar-benar tinggi banget, hampir 80%-an. Biasanya kalau energi negatif tinggi begini, kalian memang banyak hal yang terjadi di tahun ini ya, pastinya. Di sini ada The Magician. Tanggal 21 adalah orang yang bisa melakukan apapun walaupun dia ada kondisi terjepit. Jadi kondisi apapun dia bisa menghadapinya ya. Jadi clue-nya di situ begitu. Jadi tahun ini apapun yang terjadi pada kamu bisa menghadapinya. Even mungkin keuangan lagi mepet, tapi karena kamu orangnya bisa kreatif ya, tidak, dan juga orangnya itu misalnya pinter dalam, mungkin bisa jadi ada pinter jualan, pinter buat-buat yang bisa menghasilkan uang. Jadi tahun ini tuh kerahkan semua kreativitas kamu, kerahkan hal-hal yang bisa menarik uang. Jadi dari kreativitas kamu, dari kemampuan kamu, kerahkan semua untuk tahun ini agar kamu bisa survive untuk menghadapi ujian kamu. Karena dari energi negatif yang tinggi yang saya lihat, biasanya ujiannya agak berat. Tahun ini mungkin ada hal-hal yang harus kamu hadapi dalam kehidupanmu yang lumayan berat. Dan pastinya kehidupan ini dengan ujian yang seperti itu, pasti semua aspek itu membutuhkan cuan ya, membutuhkan keuangan yang harus selalu mungkin support untuk mengatasi masalah-masalah kamu. Di kartu kedua ada Wheel of Fortune, ada roda keberuntungan, ada roda kehidupan juga di sini yang menandakan bahwa tahun ini mungkin bisa menjadi tahun keberuntungan kamu, tahun terbukanya pintu untuk dirimu lebih menjadi seseorang yang lebih sukses lagi, menjadi seseorang yang mungkin lebih mapan lagi. Jadi manfaatkan kesempatan tahun ini menjadi tahun yang menjadi kayak apa ya, terbukanya pintu untuk dirimu sukses. Jadi di sini di tebaran kartu pertama memang dirimu itu tadi saya bilang bahwa keluarkan semua passion kamu yang mungkin kamu punya banyak kelebihan, keluarkan. Misalnya kamu suka sesuatu yang berhubungan dengan masak, mungkin kamu bisa usaha dengan masak kamu yang di situ kamu punya keyakinan dan kamu memang mahir di situ. Itu bisa kamu fokus di usaha itu gitu ya. Ada Two of Pentacles. Jadi kamu tahun ini memang harus pintar mengatur keuangan untuk mengisi semua semua kebutuhan kamu. Di sini memang kamu benar-benar harus pintar muter otak. Tahun ini kamu dituntut bagaimana caranya kamu muter otak, tetapi tanpa harus kamu mungkin kurangi untuk gali lubang, tetap tutup lubang. Jadi memang seperti yang saya bilang, keluarkan kreativitas kamu untuk menaikkan penghasilan kamu. Jadi lakukan apapun yang penting itu halal ya. Kartu selanjutnya ada Love. I commit to the practice of seeing the good in all things ya. Memang itu yang harus kamu lakukan, bahwa kamu harus bisa berkompromi dan bisa berjanji pada dirimu bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan kamu akan melihat hikmah yang baik dalam setiap kejadian di tahun ini. Jadi apapun yang terjadi tahun ini mungkin sangat berat untuk dirimu, mungkin ini adalah hal-hal yang harus kamu hadapi, mungkin ini adalah puncak untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu yang masih running dari tahun kemarin, yang masih lanjut ya.
Jadi tahun ini benar-benar perjuangan untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu itu. Ada the ship. Di sini ada ten of heart ya. Ten of cups, sorry. Jadi rizkinya bagus. Rizkinya bagus, terus meski mungkin kamu harus mendapati yang mungkin ombak yang luar biasa, tapi kamu sudah cukup tegar, sudah cukup mampu untuk menghadapi masalah-masalah kamu. Jadi tahun ini bagaimana kamu bisa selalu bilang dalam hati bahwa kamu akan baik-baik saja. Kamu selalu bilang pada dirimu kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dengan baik. Di sini do what you want to, dan ada self confidence, kepercayaan diri kamu yang terpenting di tahun ini. Kamu harus percaya bahwa semua yang kamu hadapi, semua yang kamu hadapi di tahun ini, masalah yang mungkin akan silih berganti akan kamu hadapi, kamu bisa menyelesaikannya dengan baik ya, dan semuanya akan baik-baik saja. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tapi aku merasakan yang tanggal 21 ini adalah cukup survive, cukup tegar, dan ada aura ungu yang saya merasakan bahwa spiritualisme kamu juga bagus, kekuatan jiwa kamu juga bagus. Untuk itu sangat penting ya. Walaupun mungkin ujian menghadang sana sini, tapi jika kekuatan jiwa kamu tuh luar biasa, maka itu tidak akan berat, semuanya akan ringan. Dengan itu tadi self confidence-nya, percaya diri kamu, percaya juga sama Tuhan bahwa semuanya itu dibimbing Tuhan dan pasti dibantu Tuhan ya. Untuk keuangan, insya Allah jika kamu bergerak, jika kamu tidak berpangku tangan, kamu melakukan apapun yang penting halal, maka itu akan menghasilkan uang untuk kamu. Dan jika kamu bisa lulus di tahun ini untuk bisa menata jiwa kamu dengan baik untuk menghadapi ujian kamu, maka akan banyak peluang-peluang bagus di tahun ini untuk dirimu menjadi seseorang lebih lagi, lebih sukses lagi, lebih mapan lagi, dan lebih maju lagi. Bagaimana ke asmara? Asmara yang single. Di sini endings bring new beginnings. Tahun ini mungkin akan ada sesuatu yang baik, permulaan baru untuk dirimu. Setelah sekian lama mungkin kamu seolah mungkin mati rasa atau berhenti stuck ya, tidak memikirkan cinta. Kamu benar-benar fokus dengan pekerjaan kamu, fokus dengan karir kamu, fokus dengan mungkin sekolah atau kuliah kamu. Tahun ini kamu sangat bekerja keras juga, dan di sini memang sepertinya kamu harus juga bisa mau membuka diri. Jadi ada awal yang mungkin untuk yang single harus berani membuka diri untuk menerima sesuatu yang baru untuk hidupnya, biar dirimu tidak stuck aja, tidak begini aja hidupnya, mungkin biar lebih berwarna ya. Kamu butuh sesuatu untuk membahagiakan hati kamu. Di sini ada hati yang perlu kamu isi ya, hatimu yang kosong. Mungkin semua keberlimpahan ada di dunia, tapi kamu kalau sendiri juga nggak akan baik. Mungkin lama kelamaan kamu juga akan semakin tua ya. Jadi kamu harus memikirkan masa depan kamu, masa tua kamu harus menikah, kamu harus memikirkan seseorang. Jadi kamu harus berani untuk memulai hubungan baru ya. Tahun ini mungkin tahun dimana mungkin ada hal baru untuk kehidupan cinta kamu. Bagaimanakah yang berpacaran? Ada karmic relationship ya. Ada the child dan ada temperance. Sepertinya kamu ada karma baik untuk dirimu. Di tahun ini kamu mendapatkan pasangan yang baik, pasangan yang bikin dirimu happy, pasangan yang bikin dirimu nyaman. Ada hal-hal yang mungkin di masa lalu kamu pernah tersakiti atau gimana, pernah punya hubungan yang kamu tuh menderita banget, dan akhirnya tahun ini dengan kekasih kamu memiliki hubungan yang sangat baik. Saya melihat untuk yang berpacaran ini bagus, yang penting kalian bisa belajar satu sama lain, bisa menerima satu sama lain, bisa kayak mensupport satu sama lain dengan baik ya. Belajar untuk hidup, belajar untuk menjadi dewasa, maka semuanya akan baik-baik aja. Dan tahun ini aku lihat hubungan yang berpacaran baik-baik aja. Yang menikah ada Cancer and Codependent ya. Sorry. Ada relationship. Ada ketakutan-ketakutan nih yang berkeluarga, perlu
bagaimana dirimu membangkitkan semangat kamu tahun ini, bagaimana caranya. Dan ada the whip ya, memang ada masalah yang mungkin complicated, rumit di keluarga kalian, yang di sini dituntut kalian harus bisa bersabar satu sama lain, harus bisa mengendalikan emosi satu sama lain dengan kondisi yang mungkin di tahun ini luar biasa chaos, luar biasa banyak permasalahan yang mungkin butuh kerjasama kalian berdua. Jadi kalian berdua harus bisa bekerja sama, harus bisa menjadi benar-benar pasangan yang memiliki chemistry yang bagus, saling percaya satu sama lain untuk menghadapi ujian yang mungkin tidak mudah di tahun ini. Makanya di sini ada the whip ya. Kalian harus bisa itu tadi, bikin dirimu untuk bisa menerima kenyataan hidup yang ada dengan pasangan kamu, dengan mungkin ujian dari kalian itu memang luar biasa berat tahun ini. Tetapi tahun ini tuh walaupun mungkin berat dan masih ada masalah-masalah yang mungkin dari tahun kemarin masih berlanjut, tetapi tahun ini masih banyak hal yang akan luar biasa yang kamu dapatkan. Makanya di sini kalian harus bisa saling menerima, saling membantu secara moral ya, satu sama lain, saling support secara psikologis, harus begitu. Jangan sampai kalian semakin bertengkar dengan masalah yang ada, semakin kalian renggang, itu jangan, itu akan malah memperumit keadaan kalian. Jadi dengan kondisi yang sangat rumit, kalian harus bisa saling support, saling mungkin support secara spiritual, saling mendoakan, diajak beribadah bareng-bareng gitu ya, biar energi positifnya bisa naik. Bagaimanakah kesehatan tanggal 21? Kesehatannya tidak begitu baik memang tahun ini, banyak hal yang bikin dakdikduk. Kalian mungkin kadang ada shock, ada tiba-tiba tekanan darah rendah, kalian mungkin asam lambungnya bisa naik, kalian bisa kena kecemasan yang sangat tinggi. Di sini mungkin kalian harus bisa kayak bagaimana bisa untuk bikin diri kalian tuh bisa stabil, tenang, mungkin dengan banyak ibadah, banyak meditasi ya, dibuat seperti yoga, seperti itu, biar bisa stabil ya. Hati-hati virus ya, flu, batuk mungkin bisa menyerang kalian tahun ini dan mungkin agak lama sembuhnya. Bagaimanakah warna keberuntungan kalian? Saya melihat hijau, biru, dan kuning, angka keberuntungan, dan juga warnanya ada gold ya sahabatnya. Angka keberuntungan saya lihat 7 dan 4. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.